Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Seperti biasa saya mau cerita lagi. Boleh Pak? Cerita boleh lagi nggak nih Pak? Boleh ya. Kalau ceramah di depan para ustadz, keluh lidah saya. Jadi saya cerita. 70% Pak, yang datang curhat ke saya itu perempuan. Itu artinya 5, ya, dari 5 orang yang datang, itu 3 orang diantaranya adalah perempuan. Ibu-ibu. Jadi faktanya itu memang ibu-ibu lebih kuat dalam masalah penyelesaian hutang riba dibandingkan bapak-bapak. Nah, suatu hari nih Pak, Bu, ada seorang ibu dengan wajah melas, dengan wajah sedih, datang curhat. Pak Ustadz, hutang saya banyak. Saya udah nggak kerja, aset yang mau dijual udah nggak ada, pemasukan nggak ada. Terus saya harus gimana Pak Ustadz? Mau bayar utang pakai apa? Nah, ini pertanyaan berat nih. Biasanya kalau seminar motivator bayar utang jual aset. Betul nggak Pak? Nggak punya aset, jual aset orang lain. Saya nggak punya aset Pak Ustadz. Utangnya banyak. Suami kemana Bu? Suami saya diam aja nggak berdaya. Saya pusing Pak Ustadz. Bagaimana solusinya? Saya bilang, ibu perlu mukjizat. Loh, emang saya Nabi Pak Ustadz? Bukan. Ibu tahu mukjizat Nabi Musa? Tongkat untuk membelah lautan. Ibu tahu mukjizat Nabi Muhammad? Al-Quran. Ibu pilih mana? Mau dikasih tongkat atau dikasih Al-Quran? Wah, boleh tuh Ustadz, tongkat. Emang ibu mau gebukin debt collector pakai tongkat? Ini yang tidak sering salah berpikir sehingga tindakan menjadi salah sehingga masalah berlarut-larut. Masyarakat kita seringnya membutuhkan solusi yang instan. Jadi kalau disuruh pilih 2 mukjizat antara Al-Quran dengan tongkat Nabi Musa, dipilihnya tongkat. Begitu gebuk, jadi. Jangan-jangan mau dilelang tuh tongkat buat bayar utang. Nggak mungkin Bu dikasih tongkat Nabi Musa, betul nggak? Maka yang paling mungkin adalah mukjizat Nabi Muhammad yang sekarang ini masih ada, yaitu Al-Quran. Dalam surah Ibrahim ayat 1 dikatakan Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumat ilan nur. Ini adalah kitab diturunkan kepadamu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang. Jadi Al-Quran ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan kita dari kegelapan. Punya utang gelap gak Bu? Nah, dikeluarkan dari kondisi gelap menuju kondisi terang benderang. Tapi syaratnya satu, yaitu harus yakin. Ibu yakin gak sama Al-Quran? Yakin sih tapi ya gimana caranya? Ini pertanyaan yang penting Bapak Ibu. Penting juga kita jawab sebagai khutbah, sebagai para dai, sebagai para ustadz. Bagaimana cara Al-Quran mengeluarkan pembacanya dari zulumat, dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Kita evaluasi Bapak Ibu. Setiap Jumat khatib menyampaikan ittaqullah faqad fazal muttaqun, bertakwalah, sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Tapi kena pinjol Pak masyarakat. Setiap Jumat masyarakat disuruh bertakwa. Pinjol nomor 1. Apa takwa? Tak kuasa melawan pinjol. Padahal Al-Quran bilang, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Iman takwa berkah. Betul nggak? Bahkan di ayat tentang riba, Allah belum larang riba kalau manusianya belum siap.
Maka dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. Ittaqullah, takwa dulu. Kalau sudah iman, sudah takwa, baru siap. Wa dzaru ma baqiya minat riba, tinggalkan riba. Nah, ini evaluasi buat kita. Terus Pak Ustaz, gimana caranya Al-Quran mengeluarkan kita dari minazulumat ilan nur? Dalam pola yang sama, inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, ada kemudahan. Begitu juga Allah menyampaikan larangan riba, juga ada solusinya. Nah, sekarang ibu baca aja dulu tuh Al-Quran. Kalau dijelasin juga, orang lagi pusing, Pak. Benar nggak? Dikasih teori begini-begini, yang kebayang apa? Yang kebayang debt collector, entar sore mau dateng. Nggak masuk tuh. Nah, maka apa yang harus saya lakukan, Pak? Baca Al-Quran. Saya nggak ngerti, Pak. Baca. Karena Al-Quran adalah mukjizat, sifat, obat untuk memperbaiki mental. Jadi Pak, Bu, ya. Ini ibu-ibu nih, penting juga buat ibu-ibu di masyarakat mendampingi sesama ibu-ibu juga. Karena apa? Mereka kalau kita tidak dampingi, tahu-tahu keluar berita. Utang 20 juta, bunuh diri. Utang yang miliaran masih ketawa-ketiwi. Persoalannya di mana? Persoalan mental. Maka Al-Quran memperbaiki mental. Maka ibu ini praktekkan, Pak. Di rumah dia baca Al-Quran. Ayat yang mana, Pak Ustadz, yang harus saya baca? Baca aja, terserah ibu ayat yang mana. Dia baca Al-Quran. Lama-lama dia baca Al-Quran, rumahnya udah gelap, nggak punya token. Mau keluar rumah udah takut ketemu orang. Ya udah di rumah, baca Al-Quran. Lama-lama timbul ketenangan dan keberanian. Kemudian dia bisa keluar rumah, dia datangin pimpinan bank. Boleh disebut nggak nih namanya bank apa? Nggak usah ya. Nah, menghadap pimpinan bank ternyata tidak separah yang dia duga. Ternyata kata orang bank apa? Udah ibu tenang aja. Sekarang ibu bisnis aja dulu, jualan dulu. Utang jangan dipikirin tuh. Karena mental udah jatuh, pikiran udah buruk sangka. Tapi dengan Al-Quran dia memperbaiki mental, dia berani dan ternyata Allah memberikan solusi dari arah yang tidak diduga. Nah, Bapak Ibu kalau diceritain panjang, nonton aja di YouTube saya. Video ini sudah ratusan ribu Pak yang nonton. Nah, ini ibu ini curhat, saya yang videoin. Gitu. Alhamdulillah berita terakhir, utang 480 juta bulan November yang kemarin, tahun lalu, tinggal 100 juta. Dari mana awalnya? Baca Al-Quran. Untuk apa baca Al-Quran? Kuatkan mental. Buat apa kuat mental? Biar bisa berhadapan sama orang, biar bisa negosiasi. Caranya gimana? Ada advokat kita nih, Pak Ustadz Karyono. Nanti yang beliau ajarkan. Demikian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.